Waktu saya ke toilet, berasa pengen pipis dan gerenjel gitu. Kuret itu kayaknya udah serem banget deh, kuret. Ngeri, nyeri. Katanya cuma kelihatan kantong doang, nggak ada janinnya. Oh, jangan-jangan kayak aku dulu, Teh. Aduh, kamu bikin aku deg-degan. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Saya harap kalian dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini, saya dan Teh Wati akan membicarakan tentang pengalaman kita mengenai kehamilan kosong atau biasa disebut blighted ovum. Apakah kalian ada yang punya pengalaman sama seperti kita? Halo Teteh, Halo, apa kabar? Gimana hasilnya? iya aku baru balik USG katanya. Kan 6 minggu 2 hari. Nah, kata dokternya, katanya still too early. Jadi cuma kelihatan apa itu kantongnya doang. Katanya janinnya belum kelihatan. 6 minggu Katanya ya? iya 6 minggu. Katanya cuma kelihatan kantong doang, nggak ada janinnya. Oh, jangan-jangan kayak aku dulu, Teh. Kenapa? Jadi aku dulu ini pernah blighted ovum namanya, atau itu kandungan kosong. Aduh, kamu bikin aku deg-degan. Semoga aja nggak, amit-amit, jangan sampai kayak aku ya. Jangan kayak ini. Ya, Kata dokternya disuruh balik lagi, tunggu 2 minggu lagi, lihat perkembangannya gimana. Nanti setelah 2 minggu suruh USG lagi. Ya Allah, semoga nggak kayak kamu iya lagi. semoga deh. Jadi katanya setelah 2 minggu aku balik lagi USG lagi, ya semoga lah ada janinnya. Ya Allah, kamu bikin aku deg-degan lah. Bukan maksudku nakut-nakutin ya Teh ya. Stay positif aja. Cuma memang ada itu namanya blighted ovum. Jadi embrionya itu nggak berkembang atau memang nggak ada. Aku doakan deh Teh, semoga nggak begitu. Amin. Semoga memang belum kelihatan. Amin. Ya Iya. udahlah, aku jadinya deg-degan nih. Ya udah Udah lagi mabok ini muan. Ya udahlah, aku mau tiduran aja dulu ya. Ya udah. Semoga aja nanti 2 minggu lagi nggak ada apa-apa. Amin. Aku doakan semoga nanti hasilnya baik ya Teh ya. Oke. Ya wes, istirahat. Bye. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Saya harap kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Seperti yang kalian lihat tadi, barusan saya telepon dengan Teh Wati. Dia barusan kasih kabar ke saya bahwa kehamilannya belum diketahui hasilnya setelah dia periksa di minggu ke-6 ya. Nah, saya cuma mau berbagi pengalaman saya. Dulu pernah di hamilan kedua, saya mengalami kehamilan kosong atau blighted ovum. Nah, apa yang terjadi? Sudah 7 minggu, waktu diperiksa itu ternyata nggak ada detak jantung sama sekali. Dokternya bilang kita USG, ultrasound, dan hasilnya ternyata seperti ini. Kosong ya. Tidak ada janin sama sekali di dalam kandungan. Saya shock waktu itu karena saya memang tidak pernah tahu cerita sebelumnya tentang kehamilan kosong ini ya. Dan ternyata memang kehamilan kosong ini sebenarnya walaupun jarang terjadi, tapi itu normal. Saya waktu itu pengen lagi punya anak ya setelah anak pertama, dan saya pengennya tuh punya gap yang tidak terlalu jauh karena biar nanti bisa gede bareng dan bermain bareng gitu kan. Nah ternyata saya hamil lagi, lihat hasilnya di USG ternyata nggak ada embrionya. Saya takut ya, saya takut karena gimana dengan kandungan saya ini, ada kandungan tapi kosong gitu kan, nggak ada janinnya. Terus dokter waktu itu menyarankan untuk mengkuret. Saya bilang enggak, kuret itu ngebayangin saja saya sudah takut gitu loh. Dengan bahasa kuret itu kayaknya udah serem banget deh kuret. Jangan-jangan diobok-obok dan aduh ngeri deh. Dan ngebayanginnya sakit gitu, ngeri ya, ngeri nyeri, dan saya nggak mau gitu kan.
saya dan suami saya mikirnya tubuh kita ini didesain untuk bisa mengeluarkan itu naturally gitu ya. Saya percaya itu, suami saya juga percaya itu. Nah, saya bilang ke dokter saya nggak mau dikuret dulu. Saya pengen tahu hasilnya seperti apa. Kata dokter saya juga, oke, kita tunggu sampai 2-3 minggu. Kalau tidak terjadi atau tidak keluar sendiri, nanti kamu harus dikuret gitu. Karena takutnya nggak bagus buat kesehatan juga gitu kan ya. Alhamdulillah belum ada 2 minggu waktu itu ya. Kantong kosongnya keluar sendiri waktu saya ke toilet, berasa pengen pipis dan gerenjel gitu. Rasanya tuh kayak orang pipis, tapi gimana sih? Kalau yang cewek lihat pasti tahu ya rasanya kalau kita menstruasi dan banyak banget yang keluar gitu kan, kayak gerenjel gitu ya. Itu kan berasa beda gitu, tapi tidak sakit waktu itu. Nah, saya lihat ternyata itu memang benar kandungannya keluar. Dan prosesnya alhamdulillah gampang, tidak sakit, dan bersih. Saya telepon dokter saya bilang, "Dok, ini sudah keluar." Saya kasih gambaran, bentuknya seperti ini, dan kondisi saya seperti ini. Kondisi saya baik-baik saja, tidak ada rasa nyeri, tidak ada rasa sakit. Terus kata dokter saya, oke, that's good. Tapi kamu harus tetap ultrasound. Soalnya memastikan bahwa dalam kandunganku itu benar-benar bersih, keluar semua gitu loh. Hanya memastikan itu. Nah, booking appointment. Setelah itu langsung ketemu dokter. Nah, pas di USG ternyata alhamdulillah benar-benar clear. Jadi saya tidak melalui proses kuret yang menyeramkan dan menyakitkan ya. Walaupun kita dibius, tapi menurutku sih masih kayaknya ngeri aja gitu ya. Dengarnya aja kuret gitu udah ngeri sekali. Walaupun bayinya nggak ada, kehilangan itu pun rasanya tuh sama seperti kehilangan janin gitu ya, walaupun kosong. Sedih sekali waktu itu. Very emotional at that time. Very emotional ya waktu itu ya. Tapi alhamdulillahnya setelah selang 2 bulan saya hamil lagi. Nah, alhamdulillah saya waktu itu hamil lagi, dapatlah si Ethan. Nah, ini hamil anak saya yang kedua. Ya, setelah Chloe, terus blighted ovum itu selang 2 bulan, terus saya langsung hamil si Ethan. So cute. Apa yang mengakibatkan janin ini tidak tumbuh? Kita juga tidak tahu ya, kenapa janinnya tidak tumbuh. Saya mempunyai beberapa foto waktu kehamilan saya, anak pertama, kedua, dan ketiga, dan termasuk yang blighted ovum itu ya. Dan ini dari waktu saya tinggal di Jakarta, dari rumah sakit ibu dan anak di Kemang, namanya Kemang Medical Care ya. Nah, ini waktu kehamilan Chloe. Waktu itu seperti kalian lihat, kalau hamil normal itu ada janinnya seperti ini ya. Nah, ini adalah hamil normal ya. Jadi kita tahu perkembangan bayinya seperti apa. Dan di sini ada tahun 2013. Saya memang tidak buang hasil USG saya. Ini adalah Reese waktu itu. Dia lahir di New Zealand. Alhamdulillahnya setelah itu saya mendapat kehamilan yang anak kedua, yaitu Ethan. Dia itu proses dari kehamilan sampai kelahirannya sangat gampang sekali. Semoga bagi kalian yang ada masalah dengan kehamilan kosong, jangan pernah patah semangat. Semoga sabar, karena selalu percaya setiap badai pasti berlalu, dan biasanya setelah itu selalu terbitlah pelangi. Jadi sabar dan stay positif. Semoga ada pengalaman yang lebih menyenangkan setelah itu ya kan. Jadi hamil kosong itu tidak selalu menakutkan, tapi memang menyedihkan, sangat menyedihkan sekali. Sekian dulu cerita dari saya tentang hamil kosong ini. Kalau kalian ada yang pengen tahu bagaimana cerita proses kehamilan dari yang anak pertama, kedua, ketiga,
komen di bawah ya. Nanti saya akan share karena ceritanya sangat berbeda dari kehamilan pertama, kedua, dan ketiga. Terima kasih. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye.